Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ittihada asasan najah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah alladzi ursila alaina uswatan hasanah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah subuh dan kajian tafsir At-Tanwir Masjid Rohama, baik yang ada di ruang Padepokan ini maupun yang ada di dalam ruang masjid, serta yang ada di jalur online, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, walau situasi pandemik masih menyelimuti kehidupan sehari-hari kita, tapi dengan ikhtiar untuk menjaga prokes yang ada, kita tetap diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga istiqomah bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai ibadur rahman yang ruku' sujud hanya beribadah kepada Allah dan sekaligus menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi yang membangun merekat kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, dan sekaligus menuju pada kehidupan yang rahmatan lil alamin. Bersyukur juga pada pagi hari ini kita kedatangan jamaah dari luar, ya, bukan luar negerinya. Dari luar ini ada Bang Zulhas, ya, jadi Zulkifli Hasan, beliau mantan Ketua MPR RI dan sekarang masih aktif di MPR RI dan DPR RI. Oleh karena itu beliau hadir dan di tengah kita untuk sholat berjamaah, rukuk dan sujud bersama kita. Tadi saya sengaja minta yang biasanya Pak Ali Fauzi, saya minta yang milenial. Itu santri di Nurul Husna, jadi mudah-mudahan bisa jadi kader Muhammadiyah ke depannya dengan baik. Dan inti beliau sholat adalah membersamai kita, karena tadi malam saya ketemu dan kemudian tanya kira-kira di masjid mana ya yang bisa ketemu dengan jamaah, ya, jamaah Muhammadiyah. Kemudian saya bilang kalau nggak di Al-Qalam ya di Ar-Rohama saja. Ar-Rohama. Alhamdulillah jam 10.15 saya diantar oleh teman-teman pulang. Dan beliau saya lihat masih asik di tempat. Tapi beliau lebih dulu datang daripada saya di tempat ini. Angel cari orang yang seperti ini, ya. Dengan kesibukan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kita bersyukur, ya, walau beliau niatnya adalah silaturahim, niatnya ada sholat bareng dengan kita, kemudian menyerap aspirasi, katakan begitu, dari suasana kehidupan masyarakat, di cover dari jarak dekat, kemudian nanti akan bisa dijadikan bahan kajian, merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan ketika kembali ke tempatnya nanti. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa memang sekali lagi kegiatan rutin seperti ini bisa kita lakukan, jadi bisa kita istiqomahkan dan bisa kita rutinkan, ya.
Jadi mohon maaf Bang Zul, monggo yang ada itu sambil dinikmati. Ngaji kita tidak terlalu tegang kok. Kadang-kala malah saya suruh baca ini, teman-teman bacakan aja. Kalau nanti saya tanya sudah paham belum? Kalau sudah paham ya sudah, lanjut aja bacanya. Kalau sudah paham semua malah enak. Tugas saya tidak usah memberikan penjelasan gitu, karena sudah dipaham. Kecuali ada hal-hal yang saya kaitkan dengan realita. Karena hidup tidak dalam konsep, hidup tidak dalam tulisan. Sejarah itu masa lalu, tetapi nilai-nilai yang hidup dalam sejarah itu sendiri adalah ibrah bagi masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga ini tafsir ini banyak cerita mengutip kisah masa lalu, apalagi cerita di Baqarah yang 58 ini masih kisah Bani Israel. Nah, kita bisa mengerjakan seperti ini ala kadarnya, dan umplungnya itu juga masih jalan ya. Ya. Umplung ya, itu umplung ya. Sudah melewati Bang Zul belum? Ya. Saya tadi malam itu maunya juga ingin dekat dengan Mbak Desi ya. Saya dulu pengagumnya. Ketika terakhir apa itu nyanyi mengenai takdir kejam atau apa itu ya, kemudian diluruskan sama MUI yang kasih yang hilang itu ya. Tindak biru. Ya tindak biru dinyanyikan tadi malam. Ya. Jadi nanti terkait dengan apa yang ada ini kita sudah sampaikan kepada beliau bahwa kita di lapangan walaupun di Jember ini jumlah kita tidak begitu besar, tetapi amal usahanya cukup signifikan. Jadi umpama digoleki antara amal usahanya dengan orangnya kira-kira tidak begitu sepadan, tetapi ini barangkali karena kita punya spirit al-ma'un, punya spirit al-asr, punya spirit al-insyirah, punya spirit ad-duha, yang itu semua mendorong kita supaya wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa yang akhir harus lebih baik daripada yang pertama. Ya. Kalau Bang Zul sudah periode yang keberapa ya? Jadi wakil kita ini. Maka nanti orientasinya yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Dan yang paling susah mempertahankan dan mempertanggungjawabkan amanah itu sampai ketika akhir bertemu dengan sang pemberi amanah yang hakiki, yakni Allah yang mengangkat kita sebagai ibadur rahman dan sekaligus khalifatul bil'am. Jadi kita punya berapa itu? 25 cabang ya, 25 cabang dan sekian ratus ranting ya di Jember ini. Teman usaha sekolahnya aja 46 itu yang dari SD sampai SLTA. Kemudian PAUD TK-nya itu ada 62-an. Dan sekarang lagi membangun pusat Aisyah, kantor Aisyah. Bangun, kemudian hampir di semua cabang ada pembangunan fisik dan juga pembangunan mental. Mental itu kan situasi pandemik ini kalau nggak dikuatkan mentalnya gitu, ya malah akan miring-miring nanti. Bisa lewat. Nah, jadi kondisi objektif di Jember alhamdulillah masih relatif damai ya, rukun, dan mudah-mudahan kasus-kasus yang ada di lapangan di luar Jember itu bisa untuk kita hindari, kita kendalikan, karena kita ingin bahwa Muhammadiyah hadir, kita ada, ini adalah dalam bingkai untuk rahmah bagi semesta. Kita ingin menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan, kedamaian bagi lingkungan kita di mana kita berada. Apakah lingkungan ekologi kita terkait dengan alam semesta, kita punya teologi ekologi di dalam pandangan Muhammadiyah, dan atau kondisi lingkungan sosial kita yang sangat fluktuatif, dan konon sekarang ini gampang orang untuk tersulut dengan istilah sumbu pendek, tapi juga gampang melupakan hal-hal yang penting. Nah, oleh karena itu kadangkala kita kemarin ngomong dan bahkan ada iming-iming atau janji, tapi ketika ditindaklanjuti jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Janji-janji itu kadang-kala kemudian tidak ditepati, dan itu sumber malapetaka. Jadi khianat itu adalah pangkal daripada kehancuran. Makanya Rasul itu walaupun perjanjian dengan orang Mekah Hudaybiyah pada waktu itu merugikan,
tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena janji itu kalau dikhianati tidak hanya disebut dengan nifak, munafik pelakunya, tapi justru menjadi pangkal daripada kehancuran. Al-amanah tajlibu rizqa wal barokah. Rasul menyebut amanat itu adalah menarik datangnya rizki dan keberkahan. Wal khianah, sedangkan khianat itu tajlibu saro wal fasada. Dia akan menarik kebobrokan dan kehancuran. Karena itu saya melihat kalau di kehidupan kita, apakah secara organisatoris, keluarga, atau secara masyarakat luas, kebangsaan, kalau khianatnya ini berkembang, janji-janji itu diingkari, itu insya Allah itu sumber malapetaka. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pihak lain. Ketika kehidupan tidak semakin membaik tapi semakin memburuk, itu sebenarnya karena banyaknya perjanjian-perjanjian yang tidak ditepati, termasuk perjanjian dalam hukum. Penegakan hukum itu ya. Nah, perjanjian ekonomi, perjanjian sosial, budaya, semua bentuk perjanjian. Al-Muslim bisyurutiha. Orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang ada. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, senyampang tokoh nasional hadir dengan kita, ngundang belum tentu bisa hadir. Ini beliau silaturahim dengan kita. Eman kalau tidak kita manfaatkan, sehingga apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya merupakan nilai-nilai yang mesti kita bangun bersama. Nilainya mesti kita bangun bersama, kejujuran dan tepat di dalam memenuhi perjanjian-perjanjian di antara kita. Untuk itu kami persilahkan Bang Jun untuk ya memberikan, ya kalau tausiah kok sawangannya gitu ya. Ada ustadznya kok ditausiai. Jadi dinamika kebangsaan kita. Karena sekarang ini orang lagi bingung loh. Ono sing masalah diundur ya, ono sing masalah wes di luar biasa, dan minyak goreng antri macam-macam, dan ternyata yang ikut mensuplai minyak itu bukan perusahaan. Yang buka pasar murah bukan perusahaannya, tapi instansi-instansi yang menurut saya itu seharusnya tidak ambil peran di posisi itu. Nah, mungkin nanti karena ada dugaan bahwa minyak goreng menjadi langka itu karena dipersiapkan untuk kampanye. Nah, kita nggak yakin ya. Tetapi dalam satu narasi itu kan muncul seperti itu. Nah, kita ini kan orang awam. Orang awam itu kadang-kala nek krungu terus kemerungsung. Iki piye to karepe? Nah, oleh karena itu mumpung ada tokoh nasional dan beliau memiliki kompetensi di bidang itu, maka mari kita ikuti bagaimana dinamika kehidupan kebangsaan kita, walaupun secara sederhana, secara singkat karena waktu kita tidak terlalu luas. Monggo Pak Zulkifli, boleh? Lagi? Iya. Ini Pak taruh di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pak Ketua, saya boleh MPR, tapi Pak Kusnul Ketua kita, saya ini anggotanya. Jadi samina wa ta'na, diperintah ya siap. Dan kita ini kan menjalankan berlomba-lomba untuk kebaikan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, dalam rangka itulah Pak, keliling jalan mana sini mari. Alhamdulillah tadi kita sudah sholat subuh dipimpin adik kita, imamnya Masya Allah. Rasanya nikmat. Kalau terbang itu naik
first class. Naik first class. Jarang kita dapat imam bacaan yang bagus. Memang kita ini sekarang menghadapi apa ya? Kalau dibahasakan satu kalimat tuh politiknya gaduh. Gaduh. Karena kita dari sebelumnya sistem perwakilan, sekarang kita menghadapi demokrasi yang sangat liberal. Sangat liberal. Demokrasi yang kita anut sekarang ini kuncinya sebetulnya nilai. Kalau demokrasinya itu mengutamakan nilai, baru dia akan menghasilkan sesuai dengan kita harapkan. Kesetaraan, harmoni gitu. Tapi itu tidak terjadi. Ini demokrasinya kita ini demokrasi menang-menangan. Sehingga jadilah dia menghalalkan segala cara, termasuk yang kita sebut dengan demokrasinya itu transaksional. Transaksi. Nah, kalau transaksi ya begini jadinya. Itu. Yang menang ya dengan semua, serakah. Tujuan berdemokrasi mestinya tadi menepati janji, tapi bisa berubah karena transaksional. Ya, cara cepat berkuasa itu untuk menguasai sumber daya alam, untuk menguasai distribusi, untuk menguasai kekayaan bangsanya dengan cara-cara yang tadi transaksional yang tentu tidak terpuji. Nah, demokrasi yang begini tentu akan melahirkan kesenjangan, social distrust gitu. Ya ini cebong kampret ini memang itu akibatnya nggak bisa dihindari. Apalagi kita umat Islam yang punya sejarah panjang berhasil diadu domba, panjang sejarahnya, ratusan tahun kita ini berhasil diadu domba. Sebetulnya baru awal abad 19 lah ada kesadaran kebangsaan bahwa kita ini sebangsa tanah air bersaudara. Maka lahirlah kesepakatan dari pertarungan yang panjang itu yang disebut jalan tengah. Jalan tengah itu 1 Juni itu kan masih kita belum ada bentuk negara. Ada yang ingin negara agama, ada yang ingin sekuler, ada yang kebangsaan saja, ada yang khilafah, ada yang kesultanan, ada yang republik gitu. Barulah ketemu, itu panjang. Barulah ketemu jalan tengah tanggal 18 Agustus itu sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, tapi ini tidak mundur ya Pak ya, Indonesia itu memang sejatinya tidak bisa menang-menangan. Kebersamaan perwakilan itu seperti Muhammadiyah. Sebetulnya Indonesia itu kalau mau bagus ya dia aja Muhammadiyah. Muktamarnya perwakilan, rembuk baru milih ketua gitu. Semua manajemennya itu Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, menjadi rahmat bagi semua orang. Nah, kita berubah cara seperti sekarang ini, menang-menangan.
ya tadi minyak goreng mahal, minta ditunda dan seterusnya. Itu perbincangan politik, pekerjaan politik itu kan, politik itu ya tujuan cuma menang Pak, pendek sekali ya, menang gitu. Terus berbagi coupling. Nah, cuma dimanai oleh masyarakat itu seperti beragama gitu. Contoh beginilah, biar nggak muter-muter saya. Pilpres kemarin ya, Pak Jokowi berhadapan sama Prabowo. Di internal saya di PAN, saya keras tuh beda pendapat sama Pak Amin awalnya. Saya bilang ini bukan soal surga neraka, ini soal pilpres gitu. Karena dua-duanya ini saya nggak meyakini satu lebih baik dari yang lain, sama aja gitu. Ya satu sholat tapi pas-pasan, satu lagi malah nggak sholat. Jadi buat saya itu sama aja. Cuma kalau mau menang ini Pak Jokowi. Karena apa? Karena dukungan internasional kuat, logistik kuat, media berpihak, aparat punya, semua punya. Jadi hitung-hitungan politiknya dia menang. Nah kalau Prabowo ini dukungan logistik nggak ada, pengusaha tidak ada mau, media tidak suka, ada catatan HAM, kemudian dukungan dari birokrat aparat tidak ada. Jadi kalau taruh kalah yang ini, menang yang ini, gitu. Itu pendapat saya. Tapi kalau sudah keluar Quran, saya nggak suruh pikir lagi. Kalau suruh pikir saya, kalau ini neraka, ini surga, susah saya sudah. Susah. Dan itu masyarakat kita juga begitu. Kalau milih ini neraka, kalau milih ini surga. Padahal itu sama aja. Buktinya sekarang capres kita itu jadi menteri, wakilnya jadi menteri. Nah, berarti kan kita dibohongi. Berarti benar saya. Tapi waktu itu saya yang salah. Nah, tapi sekarang ya benar saya. Kita pun ditelepon pun tidak. Ulama ketemu aja nggak bisa. Udah. Bahkan di akhir saya sebagai ketua MPR itu, yang kita dukung itu minta memimpin doa karena haknya pakai perempuan dan pakai Katolik. Tegas saya tolak. Kami ribut dengan itu sampai mereka walk out. Masa dari berbalik ahli surga terus jadi cepat sekali gitu Pak. Dan itulah Pak politik gitu. Itulah politik. Memang begitu keadaannya dari dulu sampai sekarang ya begitu. Karena apalagi demokrasi begini, saya bisa dimarahi, tapi kenyataannya begitu. Di DPR itu kita tahu ini benar salah. Ini putih warnanya, tahu. Tapi dalam DPR itu, dalam politik ini bisa jadi abu-abu. Karena tergantung pertarungan, Pak. Oleh karenanya politik itu nggak bisa terserah sebetulnya, nggak bisa, karena dia pertarungan itu di mana? Nah itu yang kita belum tahu. Makanya perlu punya wakil di alam seperti ini. Ya, kalau kita tidak punya wakil, bupati kita enggak, gubernur kita enggak, presiden kita enggak, parlemen kita enggak, ya kita nggak bisa. Karena yang berkuasa itu, contoh sederhana begini.
Saya ditelepon sama pengacara yang suka lari-lari sama perempuan tuh, Hotman Paris. Kenal tuh Pak? Iya. Saya ngeliatnya sebel itu, kayak bapak-bapak ya. Dia membuka di Bogor Holy Wing. Itu kafe. Nggak bisa, telepon saya karena wali kotanya orang kita. Saya telepon wali kota, kenapa dipersulit orang mau usaha? Oh iya Pak, betul. Itu Holy Wing itu jual minuman keras. Perda kita melarang. Jadi saya nggak kasih. Oh bagus, jangan dikasih merusak anak muda. Tapi di Jogja bisa. Kenapa? Karena perdanya boleh. Siapa yang bikin perda? Ya wakil kita. Gitu. Nah sekarang ini lagi. Dan eksekutifnya. Iya. Kabupaten, DPRD dan bupatinya. Gitu. Ini yang mengatur kita itu sekarang perda sama undang-undang sama keputusan pemerintah. Satu lagi sekarang IKN ini baru Pak Presiden nih nginep sana kan. Itu keputusannya Presiden Pak. Itu. Di sana tuh jauh Kalimantan. Tapi akan pindah. Sudah mesti. Nanti 100 tahun lagi kita nggak tahu Pak. Itu nanti siapa yang di sana? Gitu. Pak Kusno nggak mungkin jauh lah. Terus duitnya ya nggak ono toh. Jadi Singapura itu dulu Melayu, sekarang beda. Melayu betul Pak. Melayu banyak. Iya, Melayu betul sekarang ini. Nah, sekarang Melayu ya Melayu. Melayu. Nah. Terus minyak kok gitu ya? Ya karena kita ini liberal, itu perang Pak. Kata orang nggak ada urusan sama kita. Siapa bilang? Ini dunia tanpa batas. Perangnya Rusia sama Ukraina itu harga minyak jadi melambung. Itu jadi mahal. Batu bara aja sampai $200 dari $50. Nah, jadi sawit itu dulu harganya 800 kilo tandan buah itu. Sekarang 4.000 lebih sekarang. Jadi kalau normal minyak itu sekarang harganya 20.000. 20.000, harganya 20 sampai 25.000 makanya. Pemerintah menetapkan harga 15.000. Ada selisih. Ya pengusahanya kan nggak mau rugi. Karena apa? Karena kebijakan kita sudah sangat liberal. Padahal kita ini kan nggak begini. Cita-cita Kaseman Singuni Bejo, Ki Bagus Kusumo, Indro-Lusan dalam Pancasila itu kesetaraan, keadilan, memperluas ownership. Gitu. Tapi sekarang liberal yang kuat ya begitu. Nah sehingga tanah ini itu dikuasai yang kuat. Yang kuat tuh yang kapitalis begitu, yang punya uang. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan besar perkebunan itu kan dia tak merugi itu. Oleh karena itu kalau dia ekspor harganya bisa $1 lebih 20.000, di sini 15.000 gitu kan rugi. Nah di sini perlu instrumen pemerintah mestinya. Pemerintahnya mesti tegas. Kayak kemarin batubara jangan diekspor. Bisa memperlakukan itu. Karena pemerintah itu punya kewenangan. Sebetulnya sudah ada instruksi dari presidennya. Cuma kurang tegas seperti batubara dilarang. Ini enggak, jadi orang masih, sehingga kita mengalami kelangkaan, masyarakat dirugikan. Menurut saya ini kekalahan negara dalam kebijakan-kebijakan. Ia mestinya negara tidak kalah satu. Itu. Nah soal rame mundur ya, pengunduran apa namanya pemilu. Dalam perbincangan politik itu sebetulnya biasa.
ada perbincangan, ada realita. Cuma memang masyarakat lagi nggak suka, ya marah. Gitu. Sebetulnya biasa sekali. Misalnya begini, Ridwan Kamil terima Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar. Dalam pidatonya Ridwan Kamil mengatakan, nanti kalau Golkar menang, saya dukung Bapak jadi presiden. Itu biasa sekali. Bahwa nanti pilpres soal lain sebenarnya. Soal lain, ada persyaratan, ada macam-macam. Atau begini, biar mudah ya. Saya diterima Bupati kemarin Tegal, perempuan PKB Pak. Saya ngajak PDM Ibu Aisyah, pemuda Ortom ikut ramai. Tentu dalam sambutan saya mengatakan, Ibu Bupati titip Muhammadiyah, titip Aisyah. Ibu nggak duduk di situ loh kalau nggak ada Muhammadiyah tahun 12 lahir yang melahirkan Republik itu. Dan karena dari PKB saya juga bilang titip NU, masih 2 Pak. Pak boleh buat ya kan? Mana lagi? Jadi kalau yang 2 ini tradisional, modern, moderat, kita bisa tenang membangun sehingga Indonesia bisa stabil, bisa maju. Nah, saya dengar Ibu di sini bagus. Makanya insya Allah saya dukung lagi nanti kalau maju Bupati 2024 bulan November yang akan datang. Itu biasa sekali dalam perbincangan pertemuan politik itu biasa. Bahwa pilihan bupati itu nanti punya cara sendiri, ada syaratnya, ada aturannya. Nah, begitu juga pernyataan-pernyataan pengunduran pilpres. Apakah bisa pilpres itu ditunda? Ya secara teori bisa, tapi ada realita juga gitu. Kalau dia mau amandemen itu harus 3/4. 3/4 itu Demokrat enggak, PDI enggak, Nasdem enggak, ya udah mungkin. Jadi itu apa? Ya perbincangan. Tidak mungkin. KPAT. KPAT. Iya. Mungkin. Itu ya. Tidak mungkin. Satu lagi namanya konsensus. Di Muhammadiyah konsensus bisa karena satu warna. Kita muktamar kapan Bapak? November ya. Tahun 22. 2020 mestinya. Ditunda 22. jadi mundur 2 tahun. Kenapa mundur? Alasan pandemi. Betul? Kenapa Muhammadiyah bisa? Itu kalau diundur 2 tahun bertentangan nggak sama ADRT? Bertentangan. Tanwir boleh nggak merubah ADRT? Enggak boleh. Yang bisa merubah ADRT itu muktamar. Saya kan anggota Muhammadiyah, apa saya? Betul nggak Pak? Pak Ketua? Kenapa bisa? Itulah yang disebut konsensus. Sepakat melanggar loh Pak. Tapi sepakat semuanya. Demi kebaikan. Jadi Pak Ketua PDM sepakat, semua sepakat melanggar. Kan sepakat nggak melanggar. Jadi jangan dibilang Pak Ketua PDM kita nggak melanggar, sepakat. Gitu. Ya gitulah kira-kira. Gitu. Tapi kena benci marahnya itu minta ampun. Nah jadi karena sepakat semua melanggar, dia nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah tuh Pak. Karena sepakat semua. Itu namanya konsensus. Kalau berbangsa bernegara apa mungkin? Nggak mungkin, warnanya banyak. Kalau Muhammadiyah satu warna. Kalau ini kan ada macam-macam. Macam-macam. Itu.
si A udah punya capres, udah macam-macam Pak. Nah, jadi sebetulnya ini dalam politik itu bisa juga ada test daughter, ada juga namanya bergaining politik, ada juga gitu ya. Ada juga yang uji persiapan 2024. Jadi banyak lah. Terjemahnya itu banyak. Tetapi kalau kita hitam putih seperti mendukung Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan. Nah, kalau ini surga, ini neraka. Nah, orang main sepak bola gajah Pak. Kita. Orang main sepak bola gajah. Nah, yang terakhir nih Pak, itu cerita keadaannya. Jadi marah sama Pak Jokowi ya boleh juga, tapi nggak tepat menurut saya. Karena ini kerjaan orang-orang politik, orang-orang partai. Ya, presiden itu ya pejabat politik. Tapi ini kan pekerjaan orang-orang partai politik yang mencari posisi. Nah, di dalam demokrasi ini, dalam sekarang ini, yang paling penting begini Pak, kita nggak bisa terserah itu, menurut saya. Kalau terserah itu, memang yang diharapkan orang. Kalau bisa umat Islam itu nggak usah ikut politik, nggak usah itu. Nanti politik katanya kami aja yang ngatur. Ya, umat Islam itu ngaji, apa ini? Yang ngurus dakwah, politik nggak usah. Itu mulai zaman Belanda Pak, nggak boleh, itu nggak usah. Terus ekonomi juga nggak usah kalau perlu. Nanti disedekahi aja. Saya pernah diskusi Pak Ketua di Aceh, Pak apa tuh Halim, marah. Kenapa pemerintah itu mengeluarkan peraturan kalau hubungan suami istri nggak setuju pidana. Tapi kalau suka sama suka boleh. Wah, itu kan menghalalkan zina. Gitu. Oh iya Pak, sekarang lagi dibahas di DPR jadi undang-undang. Kita lagi berjuang karena Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka agama itu harus menjadi nilai-nilai undang-undang itu. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, maka seks bebas itu kita tolak dengan keras. Itu. Nah sekarang saya tanya, Muhammadiyah Aceh punya wakil enggak? Kalau enggak punya wakil, yang berjuangnya siapa? Nanti kita haram itu. Tapi yang di luar sana banyak yang setuju. Kalau yang di DPR itu setuju semua, yang enggak setuju sedikit ya kita kalah. Ya ini sistem sekarang begini. Enggak cuma nyoblos itu Pak, bukan. Ini yang merubah peradaban itu ya kayak begini nih Pak. Itu Islam datang ke tanah air ini. Islam yang agung itu merubah peradaban di sini Pak. Nyembah pohon jadi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid, ada sekolah, ada gitu ya. Budaya semua berubah yang Islami. Tapi perubahan kekuasaan merubah peradaban. Mulai dari Banten itu pusat kerajaan Islam, Pak. Kesultanan Banten, masuk Kesultanan Cirebon, masuk Demak, Wali Songo, Pak. Masuk Kudus, Tuban, terus Kesultanan Pontianak, sana Ternate Tidore, Kesultanan Goa, Islam semua. Sekarang di mana? Saya kalau diajak ke situ tinggal kuburan. Yang dijarah orang kadang-kadang gini buat minta-minta. Silap yang ngawas ngambil tanah jadi jimat, kan jauh sekali mundurnya Pak. Jauh mundurnya. Kenapa? Perubahan akibat kekuasaan. Itu.
Oleh karenanya kalau kita terserah itu saya bagaimana ya? Bisa habis. Ya, jadi memang ini apa namanya ini akan masa-masa untuk tanah air ya saya terus terang agak khawatir Pak. Kita ini di berbagai pertarungan kalah Pak. Pilpres kalah, pilgub kalah, pilgub kalah ya. Bahkan tarung di medsos pun kalah gitu. Kalah. Nah makanya saya meyakini yang pimpinan pusat Pak Haidar jalan tengah. Jalan tengah itu wasatiyah, kalimatun sawa, darul adu wassahadah. Sudahlah kita sepakati Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Republik ini putusan kita final dan mengikat. Dengan begitu kita tenang membangun. Sekolah Muhammadiyah berkembang, rumah sakit berkembang, ekonomi berkembang, kuat, maju, setara. Nah, nanti urusan nanti kalau udah kuat ada apa. Tapi kalau sekarang kita ini ada yang tanya, Pak Amin bikin partai Islam, Pak Din bikin partai Islam, ada yang mau khilafah internasional, ada aksi, ada reaksi, geger kita, cebong kampret, ada gadur macam-macam, dan kita kalah Pak, kalah. Bertarung di berbagai bidang walaupun kita mayoritas kalah, ekonomi kalah, politik kalah, gitu ya. Apalagi kalah. Oleh karena itu memang terbaik itu tenang dulu, akur dulu, jalan tengah itu kita bisa berbenah. Mungkin seperti Hudaybiyah itu Pak ya. Ya, tenang, nggak perang, nggak ribut, membangun sekolah. Udah kuat ya soal lain. Maka Islam kan 1000 tahun. Dunia. Kita masih ribut terus. Ini merasa paling benar. Yang sudah sini merasa paling benar. Terus kita bertengkar, lahirlah azan suara guguk itu macam-macam. Karena orang akan mengambil orang kita yang bisa memusuhi kita. Karena mampu berhasil mengadu domba kita. Ada aksi, ada reaksi. Ada hibus tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada aksi. Itu. Terus kira-kira begini. Mereka sudah menyiapkan 2024, 2029. Udah siap Pak semuanya. Kita masih surga neraka, masih kafir-kafir kan satu dengan yang lain. Itu. Saya kira ini perlu. Kalau menyalahkan orang gampang, tapi jadikan satu Pak, 4 ke kita. Jadi mestinya internal umat Islam itu kita sendiri yang harus berbenah. Saya pernah juga temu ormas Islam 14 tahun sedikit. 14 itu tidak bisa mengutus satu wakil. Karena yang satu paling benar, yang lain paling salah. Saya bertanya dalam hati, rahmatan lil alamin itu di mana? Saudara sesama muslim itu di mana gitu? Islam yang agung itu ada di mana sekarang? Nah, itu saya kira perlu renung kita bersama. Tadi terakhir saya Pak bahwa Muhammadiyah Ibu Aisyah ditanya juga kemarin saya di Jawa Tengah. Kok sekarang pantul lembek ya katanya? Lembek. Iya. Begini saya bilang. Kita ini 10 tahun keras terus, bukan setahun, 10 tahun. Orang aja partai orang kita bilang partai iblis. Ya, kadang-kadang ngomongin kita pemerintahan PKI.
paling keras Pak. Jawa Timur turun suaranya. Jawa Tengah dari 8 jadi 0 Pak. Habis. Dari nomor 5 jadi nomor 8. Padahal saya dukung Anies. Yang dukung Ahok nomor 8 jadi nomor 5. Itu. Setelah saya keliling Jawa Tengah 6 kali 3 18 hari. Saya dengerin itu ya. Ternyata rakyat yang rata-rata nggak suka Pak kasar keras, nggak suka. Iya. Benar pun kalau keras kasar nggak mau. Gitu. Nah yang suka itu ya mungkin orang-orang kayak kita yang sekolah suka. Tapi kalau yang masyarakat bawah nggak mau. Dia maunya itu akur, guyup, gitu ya. Terus saling santun gitu-gitulah biasa. Nah oleh karena itu 10 tahun kita keras itu, ngantem terus itu, kita rubah siasatnya. Kita nggak bisa menang, kita coba kerjasama, kolaborasi gitu. Nah nanti kita lihat 2024 kayak apa gitu. Tapi kita udah 10 tahun kita coba itu. Banyak yang disampaikan tapi udah terang. Saya juga ada acara lagi jam 6. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, tapi itu pengetahuan saya yang terbatas dari satu sudut pandang. Tentu Bapak Muhammadiyah, Ibu saya juga punya sudut pandang karena dari tempat yang berbeda. Saya dari tempat yang berbeda. Itulah saya kira keragaman. Tapi dari mana kita memandang, tentu yang paling penting itu bisa sepakat. Bisa juga tidak sepakat untuk sepakat, tidak sepakat. Tapi semua itu tentu dalam rangka kita berjuang berlomba untuk kebaikan bagi merah putih, bagi bangsa, bagi negara dan bagi agama. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jun. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang sudah kita terima dari wakil kita yang ada di jalur kekuasaan ya. Jadi sebenarnya yang sangat mendasar tadi, kita tidak perlu menjadi orang yang galau dalam menatap hari ini, karena sesungguhnya hari ini akan segera sirna, akan muncul hari esok ya, hari esok yang memberikan harapan lebih baik lagi. Karena kita juga punya keyakinan ya, keyakinan kita bahwa kita tidak perlu pesimis, wala tahinu, jangan merendahkan diri kita, wala tahzanu, dan jangan pula kita merasa galau, resah ya, in kuntum mu'min wa antum a'launa in kuntum mu'min. Kau akan tetap menjadi yang tertinggi dalam proses pergumulan apapun sepanjang kamu dalam keimanan, insya Allah. Dan Muhammadiyah akan tetap berjalan di khito Muhammadiyahnya. Dan mudah-mudahan dengan khito itu ada kesejukan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, dan juga ada kesejahteraan ya. Jadi ini penting bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Bang Jun yang bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita. Dan kita tiap hari Rabu pagi memang ngaji seperti ini. Kita baca kitabnya. Jadi kitabnya kita baca. Kan kitabnya Muhammadiyah ini sementara masih bahasa Indonesia, karena Muhammadiyah lahir di Indonesia. Dulu kalau saya lihat HPT, asal HPT itu semua bahasa Arab. Karena semua bahasa Arab, sedangkan kita mau dakwah kepada orang Indonesia, harus diterjemah ke Indonesia. Itu Pak Ali Fauzi cerita mengenai bagaimana menerjemahkan HPT aja itu ribet dan ruwet. Ya, jadi orang Indonesia menulis Arab di Indonesia kan lagi itu karena mumet dari Indonesia ke Arab, Arab ke Indonesia. Karena memang Ibnu Khaldun mengatakan tidak ada bahasa yang ekivalen. Karena itu kita tetap berharap mudah-mudahan wakil-wakil kita tetap punya konsistensi dengan nilai-nilai yang setara dengan nilai yang kita perjuangkan, dan mudah-mudahan kita selamat tidak hanya dunia tetapi selamat sampai dengan akhirat, karena kita nggak tahu ya kapan kita akan menuju giliran itu. Giliran yang pasti itu ya.
Baik, terima kasih. Saya kira seperti yang Bayu katakan, di luar sana semakin terang dan tidak perlu ada tanya jawab. Biasanya tanya jawab ini Bang. Tidak perlu tanya jawab ya, karena waktunya sudah semakin terang dan kalau pulang ke rumah insya Allah tidak keliru masuk rumah tetangganya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.